الرحمن الرحيم ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العظيم. Ya, sadaqallahul azim. Terima kasih pada Mas Yusuf yang sudah membacakan tilawahnya. Semoga yang membaca dan mendengarkan sama-sama mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Eh, baik, ini alhamdulillah sudah eh, banyak yang hadir juga ya. Ini saya lihat ada dari Kota Tegal. Oh, Kota Tegal ada dari Lazisna, ada Las Uki, ada Al Irsyad ya. Lalu banyak ya pokoknya dari berbagai macam lembaga filantropi ya di Indonesia yang alhamdulillah sudah bergabung di tengah-tengah kita. Nah, eh, nanti tadi ya seperti yang sudah saya katakan bahwa kita akan sama-sama belajar mendengarkan bagaimana pengelolaan zakat di Rumah Sosial Kutub dan juga di Sinergi Foundation. Eh, baik untuk mengefektifkan waktu kita, diskusi kita akan dipandu oleh Bapak Nana Sudiana selaku Direktur Akademizi. Kepada Bapak Nana Sudiana dipersilakan untuk memimpin diskusi pada pagi hari ini. Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Terima kasih Mas Tegar, Sakar. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Suito dan Kang Asep. Semoga sehat selalu. Waalaikumsalam Pak Nana. Alhamdulillah, ini sebuah kebahagiaan untuk kami, Kang Asep dan Pak Suito berkenan untuk hadir di forum ini. Forum yang sebenarnya kalau kopi darat ini bisa ngopi-ngopi ini. Iya. Jadi paling deket ya, tinggal ke Condet. iya, betul. Dari Jakarta dekat ini, Pak. Di barat. Iya. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi hari ini adalah momen yang berbahagia kita bisa menghadirkan kedua tokoh hebat di dunia masing-masing ini. Kang Asep juga sudah terkenal dengan dunia wakafnya dan sinergi foundationnya selama ini. Dan Pak Suyito ini juga, walaupun debutan baru, ternyata orang lama ini. Jadi hari ini kita akan melengkapi puzzle tentang bagaimana pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia, khususnya zakat barangkali ya. Dan juga Kang Asep bisa lebih leluasa.
Akademisi ini sarana kita untuk saling berbagi, saling bercerita, dan saling berkomunikasi antar lembaga. Jadi kita apa istilahnya? Menjadi warung lah istilahnya, menjadi warung untuk menjadikan hub bagi teman-teman yang selama ini mungkin eh, belum dikenal dengan baik oleh teman-teman lain sama Amel gitu. Nah, hari ini kita ingin kita buka, kita ingin mendapat gambaran bagaimana pengolahan suka duka, suksesnya dan kemudian juga cita-cita yang ingin masih diteruskan dicapai di lembaga masing-masing, sehingga nanti kita bisa belajar. Bahkan kalau perlu kita tuh tidak seperti di pom bensin mulai dari nol. Jadi sudah beberapa lembaga kita undang hadir. Jadi bagi kami itu ini sebagai trigger untuk mendengar seperti apa sebuah proses itu dimulai gitu. Sehingga nanti teman-teman pimpinan lembaga yang hari ini hadir, ini ada Mas Umar juga, ini senior juga ini di eh, Lampung Peduli ya, Mas Umar ya. Ada banyak teman-teman hadir hari ini. Bagi kami 20-50 sama, semuanya penting dan kita harus harus layani dengan baik. Ini ada Saris Tegal ini. Eh, Wah, ada banyak ya, Bu Nana, Lajisna, ada banyak teman-teman di pimpinan lembaga zakat yang ada di Indonesia, dan saya kira ini kesempatan yang jarang kita bisa mendengar Pak Suhito dan Kang Asep. Untuk sementara saya bacakan dulu eh, gambaran siapa sebenarnya profil Pak Suhito ini. Nama lengkapnya Suhito SE. Beliau adalah Direktur Eksekutif Las Rumah Sosial Kutub. Nah, saya sebutkan background-nya. Jadi beliau sebelum ini ada di eh, komunitas apa Pak sebetulnya nama komunitas Tahajud Berantai. Menjadi ketua umum tahun 2015-2018. Untuk karir, beliau adalah finance supervisor untuk di PT Kaharana Kesarana tahun 99 sampai 2007. Kemudian sejak 2008 sampai 2018 menjadi financial dan tax consultant di apa, kantor konsultan keuangan perusahaan. Nah, mulai 2015 sampai 2018 beliau adalah manajer keuangan umum dan IT di Lasas Baitul Mal Muamalat. Berarti 2015-2018, dan setelah itu beliau menjadi di direktur eksekutif Las Rumah Sosial Kutub sampai dengan hari ini, sampai dengan sekarang. Nah, jadi nanti kita bergantian ya Kang Asep ya. Pasti itu dulu kurang lebih 20 menit sampai 25 menit menjelaskan bagaimana mengolah rumah sosial kutub, datang baru yang mulai menjadi debutan di lembaga zakat ini. Selanjutnya disusul oleh Kang Asep. Nah, Kang Asep saya bacakan juga ini CV-nya teman-teman biar Bapak Ibu juga tahu. Ini juga senior di Gerakan Zakat dan Wakaf. Nah, lahir di Bandung tahun 76. Wah, masih lebih muda berarti Kang Asep sama saya. Kemudian saat ini menjadi Ketua Yayasan Sinergi Foundation mulai dari 2024. Oh, berarti baru ya Kang Asep ya? 2024 ini berarti. Nah, sebelumnya CEO Sinergi Foundation 2019 sampai sekarang. Founder Wakaf Pro Corporation, Direktur Wakaf Pro 2012 sampai 2015. Dan fundraising Dompet Duafa Jawa Barat, Maret 2005 sampai 2011. HRD dan GA September 95 sampai 2002. Jadi gitu Bapak Ibu sekalian, lengkap dua profil pembicara kita hari ini, dan kita akan mulai dari pemaparan pertama dari Pak Suhito tentang bagaimana cita-cita, tantangan, dan pengolahan dari rumah sosial kutub untuk pembelajaran kita pada hari ini. Untuk kesempatan, kami serahkan pada Pak Suhito kurang lebih 25 menit untuk menjelaskannya. Terima kasih. Silakan Pak Suhito. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk saling berbagi cerita ya. Menurut saya sini berbagi cerita saja, karena di sini banyak tokoh-tokoh besar di gerakan zakat yang sudah berpengalaman dari kami Rumah Sosial Kutub yang hitungannya baru beberapa tahun. Mudah-mudahan hadirnya kami di Rumah Sosial Kutub di acara akademisi ini
ini bisa memberikan manfaat buat kita semuanya, terutama di Gerakan Zakat Indonesia untuk bisa semakin maju, tumbuh, berkembang. Yang saya hormati Pak Nana selaku Direktur dari Akademisi, kemudian Pak Asep Irawan, CEO Sinergi Foundation, dan beberapa teman dari pimpinan Lembaga Amin Zakat yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim dari kami semuanya. Eh, Alhamdulillah, izin nanti saya share slide dari pemaparan Rumah Sosial Kutub. Sebenarnya pagi hari ini agak grogi juga saya memaparkan karena ini debutan baru, diminta untuk berbagi cerita. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya lah, barangkali bisa saling tukar pikiran dan mudah-mudahan kami juga bisa diberikan masukan, berikan saran yang bisa menumbuhkan kami dalam menjalankan amanah dari di Rumah Sosial Kutub. Karena yakin bahwa usia yang masih sangat muda ini perlu asupan nasihat-nasihat yang baik dari teman-teman semuanya. Izin Pak Nana, saya share terlebih dahulu. Silakan Pak, mau Ya, silakan Pak. baik. Bisa Pak? Bisa Pak. Oke. Oke, di halaman pertama, hadirkan Indonesia tersenyum. Jadi kami memang pengen memiliki cita-cita Rumah Sosial Kutub itu bisa memberikan suatu kebahagiaan buat kita semuanya. Kenapa kata tersenyum ini menjadi sebuah kata yang magic buat kita semuanya? Karena dari pagi sampai malam itu kita harus bahagia. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya ada yang hari ini belum tersenyum, saya mengajak ayo kita sama-sama senyum dulu supaya kita bisa ada energi positif untuk bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Jadi inilah kenapa kami hadir eh, menjadi sebuah lembaga milik zakat. Pada dasarnya kami ingin berbagi kebahagiaan untuk kita semuanya. Eh, Teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, saya panggil teman-teman semuanya karena di sini mayoritas semuanya dari lembaga amin zakat. Kami Rumah Sosial Kutub ingin memperkenalkan terlebih dahulu, bukan dari kutub selatan ataupun kutub utara, karena banyak yang apa bertanya kutub itu apa. Jadi kami memang lahir dari sebuah komunitas Islam online, komunitas tahajud berantai. Jadi kenapa namanya Rumah Sosial Kutub? Jadi lembaga amil zakat ini yang memang dilahirkan dari sebuah komunitas keislaman yang saat itu memang mengajak untuk bisa istiqomah sholat malam tiap hari. Ya, pada tahun 2015, ini sedikit cerita, 2015-2018 saya menjadi ketua umum dan beberapa founder yang lain punya pemikiran bahwa kalaulah ibadahnya sudah dikuatkan dengan mengajak orang lain uh, sholat malam, maka sudah saatnya kita juga mengajak orang lain menegakkan rukun Islam yang yaitu zakat. Dan kebetulan juga waktu itu saya 2015 sampai 2018 saya diamanahkan di Baitul Mal Muamalat. Saya lihat ada Pak Hadi dari BMM. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Hadi. Teman saya waktu itu Pak Nana. Jadi saya di posisi Waalaikumsalam Pak Direktur. saya di keuangan. Jadi kalau orang keuangan itu kan melihat suatu framework itu bisa dari atas sampai ke bawah. Dari mulai potensi dan lain sebagainya. Oh ternyata pengelolaan lembaga amil zakat seperti ini. Sehingga kami lihat ternyata gapnya cukup
cukup besar waktu itu kan Pak, 2015-2016 mungkin masih sekitar potensinya masih 217 triliun ya. Kemudian baru kecapai sekitar 5 sampai 6 triliun itu data penghimpunan zakat nasional. Sehingga kok seperti ini kejadiannya. Sehingga akhirnya kami bersama teman-teman di komunitas Tahajud Berantai dan beberapa orang founder akhirnya mengimbaukan bagaimana kita bisa ikut kontribusi menegakkan rukun Islam yang ketiga ini. Tetapi memang menjadi suatu tantangan ketika waktu itu melihat diskusi dengan teman-teman, mengajak orang untuk bisa masuk ke dalam zakat dengan uang itu susah. Sehingga kami terpikirkan waktu itu berdirinya Rumah Sosial Kutub itu apa yang kira-kira orang miliki dan punya setiap rumah itu, dan kita bisa ajak siapapun bisa berbagi dan memberi sebelum ke arah uang tersebut atau zakat infak sedekah itu. Nah, sehingga kami berpikir yang dimiliki setiap orang waktu itu adalah sampah. Jadi Rumah Sosial Kutub itu berasal pertama kali itu dikenal dengan rubah sampah jadi sedekah. Jadi Resik RSIK itu waktu itu lahirnya seperti itu. Rubah sampah jadi sedekah. Nah, yang memang ketika pengelolaannya cukup besar itu dan baik, itu program yang long lifetime akan selalu berkesinambungan jangka panjang. Karena melihat permasalahan utama lembaga-lembaga yang baru adalah masalah lagi-lagi adalah engine lembaga itu sendiri adalah funding. Ya, tidak menutup kemungkinan di awal itu ya permasalahan utama adalah funding. Maka kami harus memikirkan bagaimana lembaga yang tidak hanya sekedar cita-cita tapi diwujudkan, tetapi ini bisa punya nafas panjang. Nah, maka kami harus punya program detail, terstruktur, dan berkelanjutan. Nah, akhirnya kami ketemu rubah sampah jadi sedekah yang alhamdulillah saat ini 70% engine dari Rumah Sosial Kutub itu disupport dari gerakan sedekah minyak jelantah. Nanti slide berikutnya nanti akan sekedar saya sampaikan poin-poin di gerakan sedekah minyak jelantah. Nah, lembaga ini punya sebuah filosofi teladan. Jadi teladan itu artinya dikatakan menjadi sebuah keteladanan kalau memiliki sesuatu yang sifatnya berprestasi. Tetapi tidak menjadi teladan kalau dia tidak menginspirasi. Jadi kami berfilosofi bagaimana program-program yang kami lahirkan dari Rumah Sosial Kutub itu bisa mewujudkan masyarakat yang kuat, mandiri, dan bermanfaat. Jadi tidak hanya menjadikan mustahik menjadi muzaki, tetapi itu bisa menjadikan sebuah kebermanfaatan atas peran yang ada di masyarakat itu sendiri. Jadi mudah-mudahan spirit kami, keteladanan ini yang bisa berprestasi menginspirasi akan menjadikan gerakan zakat di Indonesia ini semakin maju, tumbuh, dan berkembang. Alhamdulillah tahun 2023 saya pakai tahun 2023 saja jejak hadirkan Indonesia tersenyum, kami sudah mampu memberikan manfaat kurang lebih sekitar 25.000 jiwa terdistribusi di beberapa program kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Mungkin hampir sama dengan teman-teman semuanya di lembaga amil zakat yang lain. Kami akan terus tumbuh. Mudah-mudahan capaian tahun ini bisa 2 kali lipat dibandingkan tahun 2023. Mohon doanya karena beberapa strategi bagaimana mengembangkan program-program yang sudah kami lakukan di tahun 2023 ini sedang kami terus besarkan. Mungkin ini yang ingin kami sampaikan kuncinya, sharing berbagi pengalaman terkait dengan program unggulan yang kemarin alhamdulillah
di Zakat Award pada saat Munas kami mendapatkan apresiasi di kategori gold dan silver. Untuk yang program tersenyum ini mendapatkan kategori silver karena kami salah masuk harusnya metodologinya, tetapi nggak apa-apa karena kami angkat adalah programnya. Jadi ini tersenyum adalah salah satu program unggulan kami yang mungkin jarang lembaga amil zakat fokus kepada isu-isu lingkungan. Jadi memang dari awal kami lahir fokus terhadap isu lingkungan. Salah satunya adalah tidak banyak lembaga amil zakat yang memang fokus ke isu-isu lingkungan. Makanya kami di awal arahnya ke sana. Kira-kira isu apa yang tidak semua lembaga amil zakat sangat fokus. Saya bilang sangat fokus. Jadi kami masuk dari isu-isu lingkungan. Alhamdulillah program ini dari 2018 sampai sekarang masih kita kawal. Program tersenyum ini juga menjadi salah satu solusi funding yang tadi sudah saya sampaikan, retail terstruktur dan kelanjutan. Dan alhamdulillah tahun 2023 dengan pengalaman yang kami miliki, saat ini kami sudah memperluas kolaborasi dengan sesama lembaga amil zakat. Kurang lebih sudah ada 5 lembaga amil zakat yang mungkin skalanya masih seperti kami, yang tidak dipungkiri adalah masalah funding. Ini menjadi kolaborator kami, atau kalau di marketplace kayak affiliate lah ya. Bagaimana nanti mereka memiliki fundingnya dapat dan programnya juga dapat. Ada di daerah Kabupaten Tegal, Pak Aris Salam, beliau juga sudah berkolaborasi kami untuk menjalankan program tersenyum. Kemudian dengan Harfa juga sudah berkolaborasi untuk melaksanakan program tersenyum untuk area Banten. Kemudian ada lembaga amil zakat tingkat nasional, Ruang Amal itu juga sudah berkolaborasi dengan kami. Di Bogor ada satu, Lazis Nur. Kemudian di daerah Tangerang ada satu, Arido. Jadi ini menjadi sebuah solusi buat teman-teman juga yang saat ini masih kesulitan di funding retail, sifatnya retail, tetapi ini berkelanjutan. Kenapa sifatnya berkelanjutan? Karena minyak jelantah sepanjang masa itu pasti ada. Dan itu akan digunakan dan akan dibuang oleh ibu-ibu dan rumah tangga. Jadi ini monggo nanti ketika misalkan ada teman-teman yang pengen kolaborasi untuk mengembangkan relawannya yang ada di daerah ataupun pengen mempunyai keberlanjutan dari funding retail, kami sangat terbuka untuk berbagi pengalaman, berbagi keberhasilan kami untuk sama-sama bisa maju. Nah, kemudian karena ini isunya ada lingkungan, maka keterlibatan Pentahelix kolaborasi itu sangat kuat, terutama di pemerintah dan media massa. Mohon doanya, mudah-mudahan tahun ini kami mendapatkan penghargaan keberlanjutan dari Kementerian Pan-RB Republik Indonesia terkait dengan pelayanan inovasi publik. Tahun kemarin kami gagal di penerima penghargaan Kalpataru. Mudah-mudahan tahun depan kami juga mendapatkan penghargaan Kalpataru. Mudah-mudahan bisa dimasukkan kembali. Nah, terkait dengan program tersenyum, kenapa ini sangat menarik? Karena ini tantangan ke depan yang semakin nyata terkait dengan perubahan iklim dan energi baru terbarukan. Jadi benefit dari pengelolaan gerakan sedekah minyak jelantah, kami sangat terlibat dengan isu-isu kekinian sekarang, yaitu iklim dan energi baru terbarukan. Mudah-mudahan, dan ini menjadi juga ketika kolaborator-kolaborator yang yang bergabung dengan kami, ini bisa berdampak juga bagaimana menggarap dana-dana CSR. Jadi program tersenyum ini mindset-nya memang funding. Impact-nya adalah dari pengelolaan sedekahnya. Nah, alhamdulillah sampai dengan tahun 2023 nilai kebermanfaatan
yang sudah kami salurkan kembali kepada masyarakat sudah di atas 10 miliar. Mudah-mudahan ini cerita kami tentang program Tersenyum bisa melahirkan kolaborasi-kolaborasi keberlanjutan dengan teman-teman semua. Nah, ini yang kedua terkait dengan ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan kami coba melahirkan program yang kami sudah inisiasi dari tahun 2021. Jadi adiknya dari program Tersenyum. Petani milenial tersenyum. Alhamdulillah kemarin mendapatkan di Zakat Award kategori Gold. Ini kenapa kami berbicara terkait dengan petani ya? Karena memang saat ini jumlah petani muda ataupun masalah ketahanan pangan ini menjadi sangat sangat urgent. Lahan semakin sempit, banyak sawah digunakan menjadi perumahan dan lain sebagainya. Nah, ini juga konsep dari petani milenial tersebut ini adalah mengurangi jumlah pengangguran. Kami libatkan dalam inisiasi program petani milenial ini, kami menggandeng dengan anak-anak SMK pertanian. Sangat miris Bapak Ibu semuanya, bicara dengan SMK yang seharusnya notabene mereka terserap di tenaga kerja, ternyata sumbangsih pengangguran yang terbesar saat ini berasal dari SMK. Bukan dari SMA ataupun dari sekolah yang lain. Justru SMK ini yang sangat besar menyumbang jumlah pengangguran. Nah, alhamdulillah kami sudah melakukan kerjasama dengan SMK, dengan yang ada Kabupaten Tegal, kemudian saat ini sedang menjajah dengan SMK Pertanian ada di Sukabumi, dan ada beberapa kota yang sudah menghubungi kami untuk bisa berkolaborasi. Kenapa dengan SMK? Karena ini harus diinlainkan dengan dunia pendidikan. Mereka walaupun SMK juga membutuhkan lab, bagaimana lab pertanian yang ada di SMK-SMK ini bisa real. Mindsetnya adalah bagaimana nanti ini bisa bisnis. Kemudian, alhamdulillah dengan program-program ini di petani milenial ini, kami menyerap juga untuk masuk kepada magang. Ini tahun yang ketiga di lahan-lahan kami sudah terdistribusi, tersebar anak-anak magang. Kurang lebih setiap tahun kami menerima 50 anak magang. Yang impact-nya, alhamdulillah, kalau di Kabupaten Tegal, saat ini sudah muncul sekitar 20 desa yang sudah mengimplementasikan program petani milenial. Yang anak-anak yang penggarapnya adalah anak-anak SMK tersebut. Permodalannya diambil dari dana milik desa atau BUMDes-nya. Ya, alhamdulillah ini sudah menjadi solusi di Kabupaten Tegal. Saat ini untuk program petani milenial sudah merambah ke pesantren. Beberapa pesantren kami kerjasama dengan YBM PLN, kemudian YBL Brilian, kemudian Bamuis, dan Dompedu Alfa. Ini alhamdulillah fokusnya kepada pesantren, karena di pesantren juga harus kemandirian pesantren harus dipikirkan, sehingga program ketahanan pangan menjadi salah satu solusi. Salah satu impact juga yang saat ini sedang kami siapkan adalah ke dunia industri. Pengusaha di salah satu pengusaha di rest area 72A saat ini sedang menjajaki kolaborasi dengan kami. Alhamdulillah MOU sudah ditandatangani, tinggal masuk ke PKS. Harapannya ini menjadi penyiapan market yang lebih luas. Etalase produk-produk dari pertanian ini bisa dipajang di rest area. Dan salah satu tujuan petani milenial tersenyum ini adalah bagaimana nanti para penerima manfaat ini, para mustahik ini bisa menjadi muzaki sampai memiliki lahan-lahan greenhouse yang kami install. Berikut mungkin sekedar cerita aktivitas-aktivitas terkait dengan dokumentasi program Tersenyum. Alhamdulillah, kenapa kami tadi sampaikan program Tersenyum ini adalah program yang sangat real pentahelix collaboration. Di gambar-gambar ini Panglima TNI waktu itu Pak Yudhoyono, sekarang sudah purnawirawan, juga ikut terlibat.
Pak Anies waktu itu gubernur, selaku gubernur, dan beberapa pejabat-pejabat yang lainnya itu juga sangat terlibat aktif dari mulai PPSU, dari mulai ibu-ibu PKK, dari mulai anak-anak sekolah, semuanya terlibat dalam gerakan program Tersenyum. Nah, ini adalah impact dari pengelolaan dana sedekah minyak jelantah yang diterapkan di sekolah. Sekarang kami masuk ke aspek pendidikan. Bagaimana dana-dana sedekah minyak jelantah ini bisa untuk membangun musola yang paling ujung kiri sebelum dan sesudahnya. Jadi anak-anak di sekolah kita edukasi untuk melakukan gerakan Jumat Berkah dengan sedekah minyak jelantah, dan hasilnya sekolah itu bisa membangun musola dari minyak jelantah yang setiap Jumat mereka kumpulkan. Kemudian membantu sesama anak-anak yang kurang mampu di antara mereka, perlombaan. Sekarang masuk ke Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Tahun kemarin masuk juara 2 Olimpiade Ocean Blue tingkat nasional. Kemudian ini di sebelah kanan itu ada pembuatan bank sampah, kemudian perbaikan sarana jalan, sarana olahraga, dan lain sebagainya, termasuk juga penghijauan. Ini impact yang dirasakan manfaat dari sektor sekolah. Kami highlight sekolah karena memang saat ini kami fokus ke dunia pendidikan. Jadi program lingkungan kita blend dengan dunia pendidikan. Kalau ini gambar cerita terkait dengan budidaya melon. Saat ini sudah masuk tembus di supermarket, alhamdulillah. Ini kemarin masuk di Hypermart, Happy Mart yang ada di Cempaka Putih, Cempaka Mas. Mudah-mudahan program ini bisa terus berkembang. Target kami mudah-mudahan bisa produk melon bisa tembus ke pasar Timur Tengah. Mudah-mudahan sekilas cerita terkait dengan dua program tadi. Kenapa dua program tadi? Yang satu aspeknya funding yang memang menjadi kebutuhan buat lembaga-lembaga, terutama lembaga-lembaga yang masih tumbuh berkembang. Yang kedua, program yang memang dari hulu ke hilir ketika bicara ekonomi, program ekonomi adalah harusnya ada mindset bisnisnya. Sehingga memberikan keuntungan, meningkatkan pendapatan, dan isunya adalah bagaimana pendapatan yang naik itu terus berkelanjutan. Mudah-mudahan sedikit cerita dari Rumah Sosial Kutub ini bisa memberikan inspirasi untuk terus mewujudkan Indonesia tersenyum. Terima kasih Pak Nana. Dari saya, mudah-mudahan kami juga dapat banyak masukan dan inspirasi dari teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Suhito, saya menjadi terhanyut dari ceritanya. Jadi walaupun saya lama di dunia Jakarta, ini mendapati insight baru ya, bagaimana kemudian eh, apa namanya, ide-ide baru itu selalu bermunculan setiap dekade, setiap musim gitu ya. Ibaratnya ini adalah musim durian, ternyata di semua durian juga ada macam-macam gitu. Ada kisah-kisah yang menarik yang itu menjadi satu apa namanya proses tumbuhnya sebuah lembaga gitu. Kalau pas itu tadi berangkat dari prihatinan, kemudian situasi, masuk ke sampah, dan kemudian menjadi menguatkan itu menjadi salah satu pilar dari apa namanya kebangkitan lembaga Rumah Sosial Kutub, sehingga kemudian menjawab persoalan-persoalan lingkungan, persoalan pengangguran, kemiskinan dengan beberapa aspek, termasuk dengan solusi dari program yang tadi milenial senyum. Saya kira menarik ini. Nanti Bapak Ibu teman-teman sekalian bisa menambahkan dengan pertanyaan, juga masukan, serta apa namanya hal-hal baru yang mungkin nanti memperkaya situasi yang sudah disampaikan oleh Pak Suhito. Baik, Bapak Ibu teman sekalian, mohon tahan diri. Nanti pertanyaan-pertanyaan tolong disiapkan, dan kita yang kedua akan masuk ke Kang Asep Irawan, akan menjelaskan pada kita bagaimana mengelola apa namanya Sinergi Foundation ini dengan situasi yang cukup panjang juga,
melewati berbagai rintangan dan kemudian juga dinamika yang ada di Bandung, karena rumah sosial Kutub tadi ada Depok, di Depok ya Pak, Jakarta Selatan, Jakarta Selatan ya. Jadi kalau Jakarta, rumah yang Depok itu Jakarta. Pak itu ya di Iya, Jakarta ya, Jaksel iya. ya. Oke, Jaksel. Nah, kita akan beranjak ke Bandung ini. Kang Asep ini dari Bandung, asli orang Bandung, namanya sendiri udah Asep. Ini khas banget orang Asep ini. Ini bagian dari KA, konferensi Asep-Asep sedunia. Untuk waktu dan kesempatan sama seperti biasa itu 25 menit Kang Asep, silakan. Baik, terima kasih Pak Nana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu salin wa ala alihi wa ajmain. Rabbi sholli sodri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama saya terima kasih nih Pak Nana dan teman-teman akademisi yang sudah memberikan kesempatan untuk bersilaturahmi bersilatul uhwah di Zoom ini untuk sekedar ya sesuai arahannya bagaimana ini Sini Foundation awalnya gitu. Kita akan sedikit sharing di forum literasi filantropi ini. Saya sekarang diamanai di CEO Sini Foundation sejak 2019. Lalu ketua yayasan nih per Januari 2024. Juga founder mendirikan entitas holding bisnis berbasis wakaf namanya Wakaf Pro Corpora. Dan yang jelas bukan ustadz gitu ya, Pak Nana. Jadi kalau ada salah-salahnya nyampein hadis ayat jadi maklum Gak karena apa-apa. Ustaz lulusannya muda ini gak apa-apa. lulusannya pesantren kilat dan pesantren virtual. Oke, ini sedikit sekilas bagaimana Sini Foundation bertransformasi ya. Kita itu lembaga filantropi yang mengelola dana wakaf. Nah, biasanya teman-teman nyebutnya JISWAP. Kalau kami wakafnya tidak, jadi mengelola dana Agak putus-putus Kang Asep. wakaf, sedekah serta sosial lain melalui kami menghasilkan ekonomi secara sekarang gimana? Udah, oke, Halo, lanjut. tes. Halo, oke, lanjut Kang Asep. Bagus sudah. Ya, lanjut. Isi menjadi rujukan pengelolaan wakaf dan inovasi sosial pemberdayaan. Ya, di dalamnya itu ya inovasi sosial pemberdayaan itu zakat, infak, sedekah. Misinya mewujudkan model-model terbaik portofolio inovasi program sosial pemberdayaan berbasis wakaf dan JIS yang berorientasi peradaban, menguatkan jejaring dan kolaborasi antar stakeholder untuk membangun bangsa, memperkuat kapasitas SDM dan tata kelola organisasi sebagai lembaga profesional untuk menghadirkan good foundation governance, juga meningkatkan edukasi wakaf dan JIS kepada masyarakat. Ya, ini secara aspek legal kami terdaftar sebagai lazim provinsi, ya, dan juga sebagai nazir di Badan Wakaf Indonesia. Gedung ini dinamain gedung wakaf karena dibeli dari dana wakaf. Ya, kami akuisisi dari dulu ada perusahaan multi level ya, CNI. 2011 kita beli, ini namanya gedung wakaf gitu, karena dibeli dari dana wakaf. Oke, ini nih sekilas milestone 2002 sebenarnya dari 98 dompet duafa itu masuk ke Bandung dengan dompet duafa Republika Perwakilan Jawa Barat, mengisi satu konter meja di Bank Muamalat ya, Bank Muamalat. Lalu dengan konsep JMK-nya jejaring multi koridor 2002 perwakilan Jawa Barat ini didorong untuk bikin yayasan sendiri. Dulu Mas Eri mendorong yayasan-yayasan di daerah itu, ayo bikin yayasan sendiri. Nama yayasannya pun Dompet Duafa Bandung. Nah, jadi hampir sama dengan Dompet Duafa Jakarta dan diizinkan gitu. Lalu 2011-2013 Yayasan Dompet Duafa Bandung berubah nama menjadi Yayasan Sini Foundation, ya, Semai Sinergi Umat atau branding keluarnya Sini Foundation. Dan lebih menguatkan dari sisi wakaf. Waktu itu strategi karena waktu itu kami ngambil 5 dompet duafa, PKPU, Darul Quran,
Kita lihat misalnya Big Five lembaga-lembaga zakat Agak putus Kang Asep, agak putus-putus sedikit tadi. kita awal kalau bicara masih belum kita masuk. Lalu April 2015 Oke. kami dimandirikan oleh Dompet Duafa untuk tidak lagi menggunakan brand Dompet Duafa. Itu April 2015. Ya, sehingga yang dimunculkan adalah Sini Foundation dan Wakapro-nya. Wakapro 99. Sini Foundation mengelola Laz, Wakapro-nya mengelola Nazir. 2017-2020 kami menghadirkan juga entitas di program yang dilembagakan yaitu Rumah Bersaing Cuma-Cuma, juga Firdaus Memorial Park. Di 2021-2023 juga menghadirkan tadi tambahan entitas yaitu Wakafa, lembaga pelatihan wakaf, dan juga Sasaka, ini lembaga program kemanusiaan khusus bikin jembatan. Dan terakhir di 2024 ini kami juga bertransformasi, ada Laz Sini Foundation-nya, Wakaf Pro, ini lembaga nazirnya, dan ada program-program yang sudah dimandirikan yaitu RBC, Firdaus Memorial Park. Alhamdulillah saat ini Firdaus Memorial Park sudah ada 4 titik ya di Bandung, Kabupaten Bandung Barat 2 titik, dan di Bogor 3 jembatan di seluruh Indonesia, dan juga program pemberdayaan masyarakat maritim Fishbank Indonesia. Oke, nah ini kalau bicara wakafnya sejak 2009 kami sudah menginisiasi yaitu gerakan wakaf tunai produktif 1 juta. Waktu itu responnya kurang baik, ya kami naikin jadi 5 juta. Karena tidak positif, dinaikin aja 5 juta. Setelah itu naik lagi di 2011 hybrid wakaf antara wakaf produktif dan sosial, nilainya 10 juta. Dan 2016 dinaikin lagi wakafnya 15 juta plus infak 10%, dan terakhir 2019 nilai wakafnya 25 juta plus infak 10%. Insya Allah 2025 dinaikin lagi nih Pak Nana, jadi 30 sampai 35 juta nilai wakafnya. Ya. Nah, dari itu semua kita coba ngambil intisari dari para ahli ilmu dan ahli sejarah. Konon katanya tatkala wakaf itu bisa membiayai peradaban, wakaf atau dana Islamic Finance itu bisa dipadu-padankan, maka dia bisa membangun peradaban, membiayai peradaban dari sejak lahir sampai meninggalnya. Konon kata ahli sejarah dulu itu umat manusia yang lahir dari sejak lahir sekolah, kampus gitu ya, lalu bekerja, sakit, lembaga keuangannya sampai meninggalnya tidak lepas dari value wakaf. Sehingga si ahli sejarah bilang, jangankan Kang Asep orang miskin, orang kaya saja dulu itu gratis. Nah kalau sekarang jangankan orang kaya, orang miskin pun ada yang bilang bayar nih. Ya. Nah bagaimana Sini Foundation dengan mengelola dana-dana masyarakat berupa wakaf, zakat, infak, sedekah, menghadirkan poin-poin di fase-fase kehidupan. Di kelahiran kami menghadirkan namanya Rumah Bersalin Cuma-Cuma, yang Oktober ini sudah 20 tahun usianya, membantu 12.000 anak lahir di sana. Dari mulai pemeriksaan, melahirkan, imunisasi, KB, bahkan sampai rujukan untuk tindakan sesar. Karena doaf ini komikanda ya, sirkulasi rumah juga ya berpetak. Nah, ini kita sudah tahun ke-8 Kutab Al-Fatih, Yayasan Pilar Peradaban. Di tahun ke-7 kami kelola sendiri dengan menghadirkan Kutab Sinergi. Sekarang sedang digagas tahun ini untuk membuat kurikulum madrasah sinergi level SMP SMA
yang insya Allah tahun depan sudah mulai menerima. Untuk perguruan tingginya, tapi kami sudah membuat kurikulum, pastinya sudah selesai. Ini rencananya tempatnya di Land of Wakaf Teras Lembang. Lembaga keuangan syariahnya sudah hadir di 2 tahun terakhir ini dengan izin koperasi, yaitu Baitul Mal Wakaf. Salah satu programnya atau produknya adalah Qardul Hasan. Pinjam 5 juta, kembali 5 juta, pinjam 10 juta, kembali 10 juta. Untuk orang-orang yang punya kiprah keumatan. Guru pinjam uang untuk beli motor. Karena dia butuh transportasi dalam konteks mengabdi kepada masyarakat, maka akarnya Qardul Hasan, 10 juta kembali 10 juta. Dicicil 500.000 atau 1 juta. Kami inisiasi juga holding company perusahaan berbasis wakaf namanya Wakaf Pro Corpora. Ada yang sudah berbentuk PT, ada yang masih dalam bentuk unit-unit kerja. Ya. Lalu di tempat wisata halalnya di Land of Wakaf Teras Lembang, tanah wakaf 4 hektar senilai 200 miliar. Ini insya Allah bulan Februari tempat manasik haji umrohnya sudah bisa jalan. Ya. Ini investasi kurang lebih 45 miliar dari 5 orang investor. Di sana sudah ada kuliner rumah jenderal, bisnis wakaf di bidang kuliner, ada greenhouse anggrek, ada kafe Opin Bandung, dan juga pusat oleh-oleh Lembang. Insya Allah di bulan Februari nanti kita akan launching juga sekalian dengan glamping. Pemberdayaan masyarakat maritimnya ada Fish Bank. Kalau rumah sakit wakaf ini belum ada. Sedang bangun sekarang klinik wakaf ibu dan anak. Levelnya klinik utama, bukan klinik pertama. Kalau RBC tadi klinik pertama, sekarang kami lagi bangun klinik utama. Ya, perizinannya sudah terbit dan lain-lain. Lalu juga kami akan bangun senior living station, pesantren lansia, yaitu di Vidias, Villa Darul Ikhlas, Serua Ciputat, Tangerang. Dan terakhir, aktivitas kehidupan manusia akan diakhiri dengan meninggal, maka kami buat juga program Firdaus Moral Pak. Yang menarik ini, Bapak Ibu semua, 2 program besar kami, lahir dan meninggal, ini adalah penjawantahan dari pesan langit yang hadir di lembaga kami. Sehingga pesan langit itulah yang sangat kuat yang mendorong kami untuk menggagas, mengcreate program masterpiece ini. Program manusia lahir ke bumi, yaitu cuma-cuma. Program manusia meninggalkan bumi, yaitu dengan pemakaman muslim Firdaus Moral Park, yang usianya sekarang sudah 11 tahun. Sudah 450 wakif yang dimakamkan, dan alhamdulillah betah semua. Ya, karena konsepnya asri, nyaman, ramah lingkungan, dan sesuai syariah. Dan yang paling penting, satu lubang bisa 3 jenazah, Pak Nana, ya, sehingga ada teman lah gitu. Nggak sepi ya? Kalau suami Ada istri, temennya pokoknya itu. saya ingin hidup mati, ya silakan. Satu lubang sekalian, ya. Ini bisnis proses kami, ya hampir sama mungkin dari individu, musimprener, entitas, menitipkan cash wakaf, harta bergerak dan tidak bergerak, zakat, infak, sedekah, masuk ke foundation, masuk ke 2 wakaf investment di bidang bisnis dan wakaf investment di bidang sosial government sektor. Kami tidak memasukkan pendidikan dan kesehatan sebagai set, tapi kesehatan di kesehatan sosial itu, kuliner, properti, agro, multimedia. Salah satu multimedia itu produknya adalah Recode Series. Kalau Panana cucu atau anak kecil yang masih TK SD, berbasis wakaf namanya Wakaf Pro Multimedia Internasional. Kami gagas juga karena memang City Foundation lebih kuat di wakaf ya. Yaitu 9-in-1 wakaf. Orang berwakaf 25 juta tadi untuk 9 program ini. Dari sejak lahir sampai meninggalnya, dan di dalamnya ada wakaf produktif. Nah, saat ini kami sekali lagi konsen betul di 1 tahun terakhir ke depan, kami lagi menguatkan ekosistem wisata halal yang terintegrasi, ya, dinamakan Land of Wakaf Teras Lembang. Tanahnya tanah wakaf 4 hektar, nilainya hampir 12 miliar, dan tanah sewa 1 hektar. Jadi total di sana lahan kelolaan kurang lebih 5 hektar. Ada tempat manasik haji umroh yang targetnya kurang lebih 300.000 anak yang melakukan manasik, dan 50.000 sampai 100.000 jemaah haji umroh dari travel haji umroh yang akan melaksanakan manasik di sana. Gitu. Di sana juga tadi ini kuliner rumah jenderal sudah eksis, sudah 2 tahun, Opin Bandung sudah 2 tahun. Ada
Greenhouse anggrek juga sudah tahun kedua. Yang sedang dibangun sekarang adalah Manasik. Ini insya Allah agak masif pembangunannya. Insya Allah targetnya Februari sudah selesai. Dan juga glamping. Ya. Ini beberapa apresiasi lah dari berbagai pihak, ya, baik dari IVI atau Institute Foundation Award, terus dari Basnas ataupun dari Kemenag dan BWI. Ini yang saya bilang klinik pertama yang penuh dengan pesan langit, yaitu suatu ketika ada mustahik zakat datang ke kantor kami dalam keadaan hamil tua, kehabisan ongkos mencari suaminya yang nggak pulang-pulang. Karena ya Bang Toyib lah begitu. Karena mustahik setiap hari datang 20-30 orang setiap hari dengan problematika permasalahan. Ada yang karena belum makan, kehabisan ongkos, bayar utang, nebus resep obat, tebus ijazah dan lain. Nah, karena ibu ini harus antri, disuruh nunggu di musola. Terjadi kontraksi. Nah, qadarullah wa bismillahnya Allah hadirkan 2 orang bidan yang melamar menjadi relawan. Dan ya dengan izin Allah terjadi persalinan di musola. Ya, hamil yang laki-laki harus mensterilkan gunting, ya, dibakar di kompor, harus masak air dan lain-lain. Nah, pesan langit inilah yang men-trigger kami menseriusi melakukan FGD dengan berbagai pihak stakeholder, Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Bidan, Ikatan Perawat, Dokter Objin dan lain-lain untuk menggagas sebuah program persalinan, yaitu diawali dengan rumah kontrakan di Jalan Holisas 27. Akhirnya mendapatkan sama tanah wakaf yang kita kelola yang sekarang sudah bantu kurang lebih tadi 12.000. Mohon doanya nih di yang paling kanan atas ini akan dibangun klinik wakaf, ini bukan rumah sakit karena izinnya nggak dapat, lahannya cuma 2.000 meter di daerah Soreang, ya. Pondasi sudah selesai 100%, ya. Kita akan masuk ke lantai basement dan lantai 1. Mohon doanya. Lalu juga ini di bidang pendidikan, yang 6 tahun pertama gratis untuk anak orang kaya, gratis untuk orang miskin, gratis. Tapi ternyata pendidikan itu mahal, ya. Selama 6 tahun ini menghabiskan 6,5 miliar. Didanai dari hasil wakaf, usaha-usaha wakaf, zakat infak, dan ta'awun dari wali santri. Yang terakhir ini nih, pemakaman muslim, ya. Firdaus Memorial Park yang sekarang sudah 15 hektar lahan yang kita kelola. Wakifnya kurang lebih sudah 2.000 wakif, ya, di Kabupaten Bogor, di daerah Ciapus Bogor, ya. Lalu di Kabupaten Bandung Barat, Cikalong Wetan, dan di Kota Bandung di Nagrog. Gitu. Siapa saja yang boleh dimakamkan di sini? Ya, pertama wakif, yang kedua orang duafa, yang ketiga orang-orang yang punya kiprah kepada umat. Guru, ya, para asatid, asatizah, para alim ulama, para habaib, yang mereka sekali lagi punya kiprah keumatan. Tokoh agama, tokoh ustadz yang dimakamkan, Ko Stephen salah satunya. Ko Stephen meninggal, keluarganya mencari TPU ternyata sulit, di Kota Bandung udah penuh, datang ke Sini Foundation dan dimakamkan di sini. Dan free, ya, dari mulai pemulasaraan, kain kafan, memandikan, pengantarkan sampai menguburkan. Karena sekali lagi ini aset wakaf yang boleh dinikmati oleh siapapun. Ada orang-orang yang supir angkot yang hidupnya di angkot, tidur di angkot, makan nyari warteg, ya jalan lagi di angkot, meninggalnya pun di angkot, ya. Dibawa dikontak anaknya, ya anaknya juga rumahnya kontrakan, tidak memungkinkan dibawa ke rumah kontrakan. Akhirnya dari mulai pemulasaran, memandikan, semuanya dilakukan oleh tim Firdaus Memorial Park di lokasi di Cikalong Wetan. Ada seorang ibu yang meninggal di bawah jembatan layang di Kota Bandung, Cikapayang, itu juga sama setelah koordinasi dengan pihak polisi dan dimakamkan juga di Cikalong.
Verus seorang ibu sebatang kara yang beliau saat sini Indonesia. Izin saya pindah ke handphone dulu ini. Yang di laptopnya bermasalah, Iya, Mas Asep terputus. agak putus-putus betul. Iya, iya. Yang Oke. di laptopnya terputus. Jadi Virus Rokok ini yang menguatkan kami untuk terus dikembangkan, targetnya sampai 50 hektar ya, untuk 50.000 wakif, dan tentunya di dalamnya pasti ada untuk yang duafanya. Karena tadi jenazah pertama itulah yang dimakamkan adalah bukan wakif, bukan orang yang berada, tapi justru mustahik. Oke, yang berikutnya, jadi kami sekarang lagi mengembangkan konsep JMK yang mungkin dulu digadang-gadang oleh Mas Heri Video, tapi JMK-nya saya bilang dimodifikasi. Karena kita juga banyak belajar bagaimana program-program yang sudah besar memang harus dibesarkan. Dia harus berkiprah sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan core kompetensinya. Namun juga harus dijaga dari sisi value, dari sisi aset, dan juga legal aspeknya yang harus senantiasa ada dalam, kalau saya nyebutnya EKSR, Entitas Kesatuan Sinergi Politik, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi sekarang kami ada beberapa program-program yang sudah dibentuk sebagai entitas tersendiri, yaitu di bidang kesehatan ada rumah bersih cuma-cuma, di pemakaman Virus Memorial Park, di bidang pendidikan entitas pendidikan Putar Sinergi dan Madrasah Sinergi, lalu ada sinergi pelayanan masyarakat, lalu ada Bank Indonesia yang ini insya Allah dari sisi program ekonomi lumayan yang bisa kami bisa di copy paste karena blueprintnya sudah beres, manual booknya juga beres, before afternya juga sudah sangat jelas, bahkan kaji dampaknya juga sudah sangat clear lah gitu. Dan yang terakhir adalah SASAKA, yaitu lembaga kemanusiaan khusus membangun jembatan-jembatan di seluruh Indonesia. Itu mungkin Pak Nana dan Bapak Ibu semua sekilas tentang transformasi Sinergi Foundation dari sejak 2002, yaitu Dompet Duafa Bandung, Dompet Duafa Jawa Barat, yang 2011 Sinergi Foundation, dan lebih memilih positioning sebagai lembaga wakaf. Ya, tidak menafikan di dalamnya ada bisnisnya, yang itu juga sangat menopang, bahkan kalau kami nyebutnya hybrid. Kayak RBC itu tanahnya wakaf, bangunannya wakaf, alat kesehatannya wakaf, sumber air wakaf, ambulan wakaf, tapi operasionalnya adalah zakat dan infak. Nah, ini konsep hybrid antara dana masyarakat berupa wakaf dan BIS itu kita satu padankan dan memberikan dampak yang maksimal. Itu mungkin Pak Nana yang bisa saya share di sesi hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali ini. Pas 25 menit, jam 10.31. Baik, jadi ini sangat menginspirasi Bapak Ibu sekalian ya, bahwa lembaga zakat rasa lembaga wakaf ini Kak Asep spesial memang. Jadi kekhasannya berbeda dengan tadi Rumah Sosial Kutub. Dan bagi Bapak Ibu, memang setiap lembaga itu pada dasarnya unik gitu. Jadi setiap lembaga tidak sama dengan lembaga lain. Walaupun mungkin di tadi Kang Asep cerita ada bagian di mana ada sejarah bahwa Sinergi Foundation itu sempat bersinggungan dengan pertumbuhan dompet duafa di Bandung. Tapi fakta itu tidak lantas kemudian mirroring gitu ya, persis sama dengan dompet duafa, tidak ternyata. Sinergi Foundation tumbuh dengan lebih banyak rasa wakaf tadi. Ada sekian banyak titik dari kelahiran, remaja, dewasa, sampai kemudian pasca kematian dengan adanya pemakaman, itu dibangun dari wakaf basisnya gitu. Dan ini menarik dari Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang hari ini hadir, silakan menambahi, memperkaya apa yang disampaikan oleh Pak Suhito dan Kang Asep, sehingga kita jadi menemukan akselerasi proses di lembaga masing-masing untuk memperbaiki, mengelola dengan baik, juga meningkatkan kemampuan lembaga Bapak Ibu semua gitu. Jadi kita tidak sebagai kelas pembelajaran, tapi justru ini sebagai sharing session gitu. Jadi Kang Asep, Pak Suhito itu memicu kita untuk punya beberapa pertanyaan yang bisa nggak kita adopsi, misalnya begitu. Jadi itu yang lebih menyenangkan untuk kita diskusikan pada pagi sampai siang nanti. Itu barangkali Bapak Ibu. Saatnya kita diskusi, Bapak Ibu silahkan raise hand atau kemudian
di kolom chat mengisi. Saya yang pertama 3 pertanyaan dulu, silahkan Bapak Ibu. Kasih tanda raise hand di kolom masing-masing. Atau Pak Aris mau komentar duluan juga boleh. Jadi silakan Bapak Ibu. 3 orang dulu kita diskusikan, nanti habis itu kita buka kembali. Kalau ada waktu cukup untuk diskusi. Silakan Pak Aris dulu ya, kita kasih kesempatan. Ini senior juga di Tegal. Tadi mitranya Pak Suhito untuk Tegal. Pak Aris kasih kesempatan, Ya, silakan untuk baik, terima berkomentar kasih. tentang Terima kasih Pak mitra. Nana, terima Iya, kasih Pak cukup, Suwito silakan. atas bimbingannya selama ini. Kami masih relatif baru ya. Jadi kalau perpindahan namanya ya masih relatif baru, bahkan belum 1 tahun kami menjadi lembaga amil zakat. Tapi alhamdulillah sudah banyak dibimbing oleh Pak Nana maupun Pak Suwito. Saya dari tadi mendengarkan, saya sangat tertarik sekali dan insya Allah juga akan semakin meningkatkan secara kualitas maupun kuantitas yang sudah dikerjasamakan dengan Rumah Sosial Kutub terutama, sehingga keberadaan kolaborasi ini bisa semakin dirasakan manfaatnya. Saat ini baru Kabupaten Tegal, insya Allah nanti di Kota Tegal juga akan semakin erat lagi. Insya Allah ini sudah mulai ada komunikasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal, termasuk dengan PJ Wali Kotanya. Mungkin seperti itu dulu Pak Nana dan Pak Suhito. Oke. Siap, Mas Aris. Ya, Pak Aris. Terima kasih. Ini salah satu ini nih testimoni nih mitranya Pak Suhito. Bagaimana sukses itu bisa meluas dan melebar sampai ke Tegal dari tadi Jakarta Selatan. Ini khas Jaksel ini. Tiba-tiba lompat ke Tegal. Padahal ada Brebes, ada Cirebon sebelumnya. Tiba-tiba ke Tegal. Baik, Bapak Ibu. Kita juga berharap ada informasi tambahan dari Mas Umar ini, Umarudinul Islam. Iya, Pak Umar, silakan. Saya pengen komentarnya dari Pak Umar ini. Silakan. Dari Las Lampung Peduli. Monggo Pak Umar, silakan. Halo, Pak Umar, berkenan mau ngasih ini masukan? Silakan. Pak Umar lagi bisa komentar? Atau kita ini dulu, pindah dulu ke Bu Nana Lajisna ini. Ini Jakarta Utara. Silakan Bu, kalau Ibu bisa bercerita nggak apa-apa. Nanti kita akan kasih kesempatan juga pada sesi berikutnya. Nanti lembaganya Pak Aris, Bu Nana Lajisna ini juga kita akan kasih kesempatan untuk juga punya panggung di sini, sama-sama bercerita tentang lembaganya masing-masing. Untuk saat ini silakan Bu Nana bisa cerita bagaimana ngelola apa namanya yayasan yang tadinya yatim seperti sekarang jadi lembaga zakat. Silakan Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih atas kesempatannya. Saya sudah kenal banget dengan Pak Suhito, sudah ada kegiatan kita di lokasi di Bekasi ya. Untuk Mijelnya, alhamdulillah, tim beliau di sana memperkuat program kami di sana ya di sekolah untuk orang tua siswa bisa Jumat berkah dan didukung dari dana hasil Mijel itu. Jadi alhamdulillah. Jadi tiap bulan mereka bisa Jumat berkah memberikan sembako ya untuk warga sekitar. Ya, sebelumnya terima kasih Pak Nana. Saya Ya, dari Bu. Lajisna ini. Lajisna memang awalnya berdiri itu 2016. Itu langsung dibawa UPZ Basnas Basis DKI. Waktu itu masih Basis, belum Basnas ya. Ya. Nah, pertemanan dari pembina kami yayasan ya, jadi langsung ke Basis DKI. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih UPZ juga. Dan karena sejak baru 2 tahun kita berdiri, baru sekitar ini ya. Jadi pas COVID kemarin Pak, jadi memang kita agak sedikit dihantam gitu ya Pak untuk mempertahankan Lajisna ini seperti apa. Alhamdulillah kita masih tetap bisa bertahan karena adanya lembaga-lembaga besar ya di FOS yang bisa kami ajak untuk ikut berkolaborasi dalam program-program kami. Mungkin itu aja. Kami sih memang program lainnya masih belum banyak, tapi memang sudah mulai ada wakaf ya.
sudah mulai ada wakaf, Pak Asep, Kang Asep. Kalau nggak salah Ibu Sri Diah pernah hadir ke sana ke Sinergi Foundation, datang ke Bandung untuk mempelajari tentang wakaf dan beliau juga sudah bersertifikat Nazir ya. Ada kepercayaan juga dari teman ya untuk mengelola tanah di sekitar Cikidang. Nah, tapi itu kami belum terpikir, yang terpikir oleh kami bahwa wakaf ini kemungkinan kita harus bangun masjid dulu gitu, baru seperti apa. Tapi ada yang bilang, jadi kami masih bingung gitu loh, Pak nih Kang Asep. Baiknya apa yang kita bangun lebih awal untuk menarik masyarakat untuk bisa tertarik kepada proyek yang ada di sana nanti. Memang rencana dari yayasan sih membangun masjid, lalu pesantren, lalu nanti mungkin ada tempat-tempat seperti apa tempat persinggahan atau apa gitu. Jadi masih belum terbayangkan kita Ustaz. Dan Ya. mungkin juga perlu kaji dampak ya, yang kemarin saya juga baru belajar kaji dampak ini emang perlu banget harus kita lakukan gitu. Jadi untuk memperkuat program kita berjalan. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Iya, baik Bu. Ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik Bu. Bapak Ibu, memang tadi Bu Nana cerita, memang COVID ini bukan hanya mengubah cara pandang kita mengelola lembaga zakat, Ya. juga mengubah ketahanan kita, bagaimana mengelola lembaga-lembaga kita gitu. Oh. Saya kira ini memang luar biasa ya. Baik, Bapak Ibu. Selanjutnya kalau ada yang tadi Mas Umar ada yang mau sampaikan, Mas Umar, silakan. Tadi bisa ini, kalau ada silakan Mas Umar. Membangun di dunia Islam ini sama-sama asesor juga. Terkasih kesempatan mewakili Lampung ini. Gimana Mas Umar? Bisa? Nggak bisa. Oke. Sambil jalan, Bapak Ibu silahkan. Kalau ada pertanyaan. Nah, dari saya sebenarnya ada satu yang menggelitik dari paparannya Pak Suyito dan Kang Asep ya. Ya, ini soal motivasi. Nah, saya ingin bukan memperjelas, tapi justru kemudian menegaskan. Apakah itu motivasi yang melahirkan eh, rumah sosial kutub itu dari Pak Suhito pribadi atau memang dari tadi ekosistem yang Pak Suhito bangun dengan apa namanya komunitas tadi. Karena ini akan berbeda maknanya kepemilikannya gitu. Kalau itu dari Pak Suhito, pemilikannya kan berarti dari personal. Tapi kalau dari komunitas itu ekosistem saya kira itu jauh lebih kuat gitu. Nah, termasuk tadi Kang Asep, ini apa namanya wahyu langit, wahyu langit. Inspirasi langit ini apakah itu datangnya ke Kang Asep dan tim atau kemudian ke siapa begitu? Karena ini kan menjadi salah satu backbone di mana kemudian Sinergi Foundation itu menjadi yang terdalam situ gitu, mengelola dari kelahiran sampai kematian. Jadi dari tadi cerita bagaimana sesebayi, seorang bayi lahir itu kemudian menjadi inspirasi, menguatkan gagasan, menjadi sebuah mimpi, melahirkan rumah persalin cuma-cuma. Yang itu juga diadopsi oleh lembaga lain. Dengan rumah persalin yang sejenis itu, tapi kemudian dengan kapitalisasi yang lebih besar dan branding yang lebih dahsyat gitu. Nah, jadi sebelum ke Mbak Zakia ya, dan nanti ingin mendengar dulu nih dari Pak Syoto dan Kang Asep sendiri tentang motif-motif awal ini yang penting untuk kita dengarkan. Pak Syoto dulu silakan Pak Syoto. Baik, Pak Nana. Memang lahirnya Rumah Sosial Kutub waktu itu memang salah satu idenya berasal dari saya pribadi. Oke. Ya, kebetulan memang tahun itu 2015-2018 saya selaku ketua umumnya. Ketua umum dari komunitas Tahajud Berantai itu sendiri. Ya lahirnya dari situ Pak Nana. Dan pas saya kerja di Baitul Mal Muamalat. Oke. Jadi akhirnya pas saya didorong untuk bisa menguatkan ibadah, tetapi di satu sisi saya punya amanah melihat dari sisi finansial, oh ternyata seperti ini. Nah, memang menjadi permasalahan ketika suatu ide gagasan lahir dari personal. Nah, tadi udah disebutkan oleh Pak Nana, beda cerita kalau misalnya lahirnya dari komunitas itu sendiri. Nah, itulah permasalahan memang saya rasakan betul, sehingga pola pembentukan lembaga dan keberlanjutan lembaga Rumah Sosial Kutub itu harus saya pikirkan. Maka pilihannya adalah dari awal saya harus sudah mencanangkan
bagaimana kaderisasi di rumah sosial kutub Baik. yang memang harus dipupuk dari awal. Oleh karena itu pilihannya adalah kalau misalkan mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa berkunjung silaturahmi, kami rata-rata amil di lembaga rumah sosial kutub mungkin sekarang sekitar 23-24. Jadi masih sangat muda. Harapannya satu faktor usia. Ya saya sudah mendekati 50 di usia sekian seperti itu ya 47. Maka waktu yang singkat ini karena nggak tahu usia ya, maka harus saya percepat kaderisasi dan regenerasi ini. Mudah-mudahan dengan pemberdayaan yang masih memiliki energi semangat yang tinggi, kaderisasi SDM di rumah sosial kutub itu bisa terbentuk minimal ketika usia 15 tahun rumah sosial kutub, usia fase 5 tahun ketiga, maka teman-teman yang mengawali di rumah sosial kutub itu sudah mencapai puncak emasnya, yaitu usia 35 sampai 40 tahun. Itulah memang sedikit sharing bahwa itu pun menjadi pemikiran saya sendiri. Bagaimana ketika ide lahirnya suatu organisasi berasal dari personal. Mudah-mudahan cerita-cerita banyak bagaimana mengawal suatu ide organisasi, lembaga, teman-teman semuanya. Seperti saya tahu Pak Nana mengawali akademisi dan lain sebagainya, itu kan sebuah tantangan. Bagaimana keberlanjutan suatu organisasi ini harus tetap berjalan seperti itu. Idenya boleh dari personal, tetapi kapalnya itu harus berlayar terus seperti itu. Itu Pak Nana. Baik, kasih itu. Jadi Bapak Ibu, inilah bentuk tanggung jawab tadi. Kenapa pertanyaan yang saya sampaikan karena dimensinya akan menjadi tadi apa ya, kepemilikan. Pak Suwito ini nggak akan pergi dari rumah sosial kutub kalau mimpinya belum selesai itu. Karena mimpi itulah yang membuat Pak Suwito itu melawan angin, melawan badai, dan tetap di rumah sosial kutub nanti, insya Allah. Siap. Baik, nuhun Pak Suwito, kita ke Kang Asep. Silakan Kang Asep. Ya, sejak awal Sendiri Foundation ini memang dibangun by sistem ya, bukan Oke. figur atau tokoh. Ya. Eh, Mas Heru Sudewo lah sebenarnya yang yang baru 20 tahun ini Pak Nana di Sendiri Foundation dari Ya, sejak iya, dompet iya. tokoh itu. Berganti pimpinan, berganti pengurus itu nyaris tidak ada hal yang signifikan lah begitu perubahan terhadap organisasi. Yang cukup signifikan adalah waktu lepasnya nama besar dompet duafa, itu mungkin 5,7 skala Richter itu kerasanya. Ya, karena nama besar organisasinya gitu. Tapi setelah itu kita berbenah, bebersih ke dalam begitu. Dan sekali lagi memang kalau lembaga organisasi yang dibangun by system itu pasti dia akan bergeraknya landai gitu. Nggak ada istilah penghimpunan eksponensial itu nggak ada. Tapi nyaris relatif lebih stabil gitu. Dan kita sudah banyak belajar lah dari organisasi-organisasi yang nyaris kepada sentralistik tokoh gitu. Oke. Dan nggak akan saya belajar lihat nggak ada yang lebih dari usia 30 tahun gitu. Ya, masuk ke periode generasi kedua hancur gitu dan lain-lain. Nah, tentunya kita harus mengambil pelajaran lah dari itu semua. Adapun tentang ideasi program, kalau yang rumah bersih cuma-cuma itu dari teman-teman yang saya belum masuk ke Sendiri Foundation. Tapi karena kita menjaga value-nya dan itu memang program bagus, pesan langit sangat terasa, di lapangan memang dibutuhkan. Bagaimana orang-orang duafa lebih memiliki RBC dibanding dengan BPJS-nya gitu dan lain-lain gitu. Karena mereka merasa dimanusiakan gitu ya dari sejak bahkan saking apresiasi mereka ada beberapa nama di bawah 10-an nama anaknya kalau disingkat itu RBC Pak Nana. Gitu ya namanya ya. Ramadan apa gitu. Kalau disingkat itu RBC. Itu saking ini ibunya itu RBC itu Raden Bagus Cecep juga RBC itu. ya. Lalu kalau bicara yang pemakaman, memang saya sendiri yang mengalami karena waktu itu saya sudah doktor, monok di kantor. Tidur di musola ada suami istri yang bawa anak dalam keadaan napasnya sudah terputus-putus. Ya. Lalu dibawa ke IGD Yayasan Sadikin dan dinyatakan meninggal. DKM
tidak bisa dimakamkan di TPU setempat, kan harus bayar 600.000. Ya 600.000 bagi orang duafa, mereka adalah modal hidup. 600.000 adalah masa depan anak-anaknya gitu. Nah, dari kejadian itu tentunya tidak serta-merta langsung jadi program, tapi kami lakukan survei lapangan, mengumpulkan data-data primer dan sekundernya, bagaimana TPU-TPU di Kota Bandung dan kota besar. Ternyata benar, untuk meninggal itu butuh dana 700 sampai 3 juta. Orang kaya malam meninggal pagi sudah dapat kafling. Orang miskin pernah bulan lalu 2 jenazah 24 jam tersimpan di musola Pak Nana di Kabupaten Bandung. Nggak dapat Karena tempat tidak ya, ada Mas Eba? biaya untuk memakamkannya. Hmm. Nggak ada tempat. Dan biaya menguburkan itu rata-rata di antara 700.000 ya untuk menggalinya dan lain-lain gitu. Nah, ini fakta di lapangan yang ada, sehingga kami menggagaslah program wakaf pemakaman muslim berbasis wakaf. Waktu itu ditanya, jadi waktu saya nyebarin brosur segala macam, banyak yang nanya calon-calon wakif. Pak, tanahnya di mana? Ya, jawaban saya nggak ada, belum tahu. Ya, karena ini kita punya ide, punya gagasan. Umat punya masalah, permasalahan sosial khususnya pemakaman, mari kita selesaikan bersama. Dan alhamdulillah sekarang dari modal nol itulah hanya sekedar ide dan gagasan itu kita bikin FGD dengan berbagai pihak, dengan semua tim ya, dari bahkan penamaan saja biasanya kami membuat bursa ide dari level office boy sampai level pimpinan bahkan ke dewan pembina. Sehingga muncul nama Firdaus Muhammad Pak itu pun juga hasil dari kesepakatan semua pihak gitu. Idenya boleh dari perorangan, tapi setelah masuk ke dalam sebuah bursa ide dikawal oleh lembaga untuk penguatan-penguatan berupa FGD dan lain-lain. Begitu Pak Nana? Ya, oke. Baik, Kang Asep. Untuk nuhun. Jadi Bapak Ibu, jadi makin jelas positioning dinamika. Jadi dinamika dari Foundation ini naik turunnya terasa dari pemaparan Kang Asep yang singkat itu kita bisa bayangkan betapa dinamikanya itu cukup tidak mudah dari satu lembaga bisa jadi lembaga baru, dan ini luar biasa bagi Sidari Foundation gitu. Jadi bagi Bapak Ibu yang tidak melihat prosesnya mungkin hanya melihat dari luar hasil terakhir, tapi sebenarnya dinamikanya luar biasa ya. Dahsyat memang. Dan ini khusus di Sidari Foundation terjadi aja. Tidak sama, tidak ada lembaga yang mengalami dinamika seperti di Sidari Foundation. Baik, kita simpan dulu pertanyaan berikutnya. Nanti kita masuk ke penanya dari room ini ya. Mbak Zakia Anwar, silakan kenalkan diri dan silakan ditanyakan pertanyaannya ditujukan ke siapa? Ke Pak Suhito atau ke Kang Asep? Silakan, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terdengar suara saya? Masuk, Mbak, suaranya. Oke. Masuk, iya. Terima kasih Pak Nana. Iya. Saya Zakia dari Rumah Yatim Dua Farida. Oke. Alhamdulillah Rida juga sudah bekerja sama dengan Rumah Sosial Kutub untuk program Sekolah Tersenyumnya. Betul ya Pak Suhito ya? Ya. Iya, izin bertanya, pertanyaannya untuk Pak Asep. Kalau di Sinergi Foundation kan sudah tidak diragukan lagi ya untuk program wakafnya begitu, terutama baik wakaf sosialnya ataupun wakaf produktifnya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sih nih untuk kami-kami yang para nazir yang belum punya pengalaman untuk mendekati calon investor, untuk mempengaruhi wakif gitu, Pak Asep. Rata-rata kan wakif itu frame-nya masih frame konvensional, yang wakaf yang memang wakaf sosial saja. Ini saya punya tanah, tolong dibangunkan masjid begitu Pak Asep. Nah, sedangkan kami sendiri pun untuk fundraising membangun masjidnya itu pun agak kesulitan gitu. Nggak semua orang tuh ya langsung bisa dapat uang untuk membangun masjid itu. Nah, kami harapannya tuh bisa bernegosiasi dengan wakif ini gitu. Ibu, Bapak, wakafnya kita jadikan ini saja. Gimana caranya kita tuh bisa bernegosiasi dengan wakif dan bisa juga nih bernegosiasi atau mencari calon investor untuk wakaf produktif ini begitu, Pak Asep. Mohon
arahannya. Oke. Ya, harus kelas khusus, Pak Nana. Ya baik. Nah, ini harus datang ke Bandung ini. Ini harus datang ke rumah jenderal, harus Nah, datang ke RBC, harus ngeliat langsung tuh. tapi karena Baik, yang ini Mbak Zaki ya. akademisi, saya Kita kasih bocoran lah. kita satu lagi Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan nanti kita tampung dulu, silakan. Sebelum nanti kita apa bagikan pertanyaannya ke Kang Asep dan ke Pak Sito. Silakan Bapak Ibu, satu lagi penanya yang mau menyampaikan sebelum kita deliver ke para narasumber. Adakah lagi? Silakan kita kasih kesempatan Bapak Ibu bagi yang apa namanya ingin menyampaikan, silakan bisa raise hand atau open mic langsung. Ada lagi? Oke, sambil nunggu kita minta Kang Asep untuk menjawab dulu kalau gitu. Pertanyaan dari Mbak Zakia Anwar dari Rumah Yatim Rida. Ini di Tangerang, Mbak ya? Oke. Ini juga mitra dari Pak Suhito di Rumah Sosial Kutub ternyata. Kang, coba main Mbak Zakia ke Nah, silakan Kang Asep. Villa Darul Ikhlas. Di sana Nah, tadi senior living citizen 4 lantai, kebutuhannya 30 miliar. Tapi apa uangnya sudah ada ya? Belum ada juga. Itu asetnya 4.617 meter. Nilainya hampir 20 miliar di Seruat Ciputat. Ya. Dan mau disetir oleh wakif karena bagi wakif menyerahkan harta, menyerahkan tanah, maka selesailah pertanggungjawaban dia atas tanah tersebut di hadapan Tuhan, di hadapan Allah SWT. Tapi bagi nazir itu menjadi hari pertama sampai yaumil akhir mempertanggungjawabkannya. Dia menerima, menjaga, mengoptimalkan, membangun dan menyalurkan kepada mauquf alaihnya. Ini bukan pekerjaan mudah. Zakat dihimpun 1 miliar, 1 tahun selesai disalurkan. Wakaf, ini bedanya amil dan nazir. Dia itu punya 5 tugas pokok fungsi, ya, menghimpun, menjaga, mengamankan, mengoptimalkan, menyalurkan dan melaporkan gitu ke stakeholder. Maka sekali lagi sinergi, ya saya nggak mengklaim satu-satu, salah satu lembaga yang sering menolak aset kalau si wakifnya banyak memberikan syarat. Kang Asep nih saya kasih tanah 5.000 meter, tolong dibangun masjid, dibangun pesantren, panti jompo, ngurus anak yatim, dan lain-lain. Dia cuma ngasih tanah. Yang ngebangun, yang membiayai, dan lain-lain semuanya ke nazir. Ya. Maka kalau dengan syarat-syarat yang begitu kompleks, begitu lengkap, maka saya sarankan Ibu tolong cari nazir yang lain yang memiliki kemampuan. Terputus Kang Asep. Kedua, urus sendiri. Ya. Soal teh, Pak Nana? Udah, masuk lagi. Oke. Lagi, bahkan saya kami sering mengedukasi wakif itu, boleh nggak aset wakafnya itu sebelum dibikin sertifikat wakaf, kita lakukan ruslah, kita jual untuk menopang, mendukung program wakaf yang sedang kita bangun. Dan bisa berhasil tergantung kepiawaian kita berkomunikasi, bernegosiasi. Di sana ada seni lah, ada seni komunikasi, seni negosiasi dengan wakif. Karena wakif inginnya tadi dia ngebangun tanah itu di tanah dia, tanah warisan yang ingin kelihatan oleh saudara, ingin tetangga gitu ya. Padahal kalau tujuannya mencari pahala wakaf yang mengalir tidak terputus sampai yaumil akhir, dimanapun tanah hasil penjualan tanah itu dibangun, tetap wakif akan mendapatkan pahala yang begitu besar. Tapi ini sekali lagi untuk memberikan keyakinan kepada wakif untuk bisa kita lakukan ruslah terhadap aset wakaf yang ingin dia wakafkan untuk menopang kepada program utama yang sedang kita gagas. Kaitan dengan investor, sekali lagi memang saya ini baru dapat investor 45M 5 orang. Komunikasinya sangat intens, bukan 1 kali 2 kali, lebih dari 10 kali. Ya karena bagi investor, investasi 45M kan bukan hal yang kecil. Disimpan di CWLS, cash wakaf link sukuk, kan 5-6% setahun sudah fix. Sedangkan ini investasi di Land of Wakaf Teras Lembang, itu dibutuhkan chemistry, kesamaan visi, kesamaan value, dan lain-lain.
Alhamdulillah sudah MOU dan sekarang sudah dibangun. Nah, mudah-mudahan sekali lagi, mudah-mudahan nih nanti lewat akademisi kita lakukan ini di lapangan langsung ya, bagaimana kawasan ini dikelola dengan maksimal dan berkontribusi kepada masyarakat. Adapun kalau bagi Nazir yang awal-awal, kalau saya cerita di 2009, ini juga bisa diadopsi sebenarnya. Kumpulkan saja stakeholder dari rumah yatim Rida atau lembaga apapun, misalnya 100 orang pengusaha, ya, kumpulkan dalam sebuah momentum. Kalau saya dulu pas buka Ramadan bersama 2008. Sejak buka bersama di September 2008, menggulirkan program wakaf tunai 1 juta rupiah untuk wakaf produktif. Mei 2009 kami mendapatkan aset wakaf berupa apotik senilai 1 miliar. Tanahnya diwakafkan, bangunannya, stok obatnya, sistemnya, omsetnya 250 juta sebulan. Marginnya 20-25 juta. Yang menarik, Mbak Zakiah, orang ini belum punya rumah, anaknya 4, mobil satu-satunya Avanza. Kalau hal itu kena di suami Mbak Zakiah, niat wakaf dalam posisi punya anak 4, tidak punya rumah, apa respon Mbak Zakiah? Putus langsung, putus. Mengizinkan nggak? Mengizinkan nggak kalau suami punya harta terbaik berupa apotik senilai 1 miliar dengan omset 250 juta, keuntungan 20-25 juta, belum punya rumah. Mobil satu-satunya Avanza 2006. Diizinkan nggak, Mbak ya? Diizinkan nggak ya? Berat kan, Pak Nana? Kebayang itu, pasti merasa beratnya itu. Baru berniat saja udah susah, apalagi nanti kalau faktanya. Tapi begitulah, alhamdulillah itu sebagai langkah awal kami. Allah anugerahkan, tatkala kita bergerak di wakaf produktif, alokasikan 1 unit usaha wakaf produktif berupa apotek. Gitu, Pak Nana, terima kasih. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu, terutama Mbak Zakiah tadi, saya kira menjadi jelas gambarannya. Mendekati itu ada beberapa pendekatan. Bisa dengan beberapa event atau kemudian secara khusus didatangi dan kemudian dalam tanda petik dicari momen yang tepat sehingga ketemu itu orang yang kemudian menjadi investor bagi proyek wakaf yang kita miliki. Dan itu semakin banyak ketemu calon wakif, semakin potensi dapatnya itu semakin tinggi gitu ya. Jadi yang saya jelaskan ada banyak momentum, termasuk juga ada banyak pendekatan, misalnya ada gathering gitu ya, dikumpulkan dalam bentuk makan tadi ya, buka puasa bersama, atau beberapa event lain yang bisa mendekatkan situasi calon wakil itu bisa nyaman dan ketemu dengan kita itu. Baik, mudah-mudahan bisa menjawab ya dari pengasip tadi. Selanjutnya Bapak Ibu ada lagi yang mau disampaikan? Atau pas itu ada masukan Mbak tadi, boleh menambahkan dari pertanyaan Mbak Zakia tadi, untuk walaupun secara umum ditujukan ke Kang Asep, tapi Pak itu juga boleh menambahkan bagaimana mendekati calon ini potensi mustahil Muzaki. Silakan Mbak. Ya, baik. Terima kasih Pak Nana. Memang bicara dengan Muzaki itu gampang-gampang, susah gampang ya. Ada yang tadi cerita dari Asep Irawan, di tengah keterbatasan ngasih 1 miliar, luar biasa, Masya Allah. Ada yang begitu gampangnya, tapi ada juga yang udah bolak-balik seperti apa, kita tawarkan, kita edukasi, tapi nggak closing. Ya memang kembali lagi ketika kita mendekati calon muzaki ataupun apa namanya orang baik, kembali lagi value yang harus kita tekankan. Ketika value ini yang kita bisa tawarkan, maka insya Allah akan sama visi misi yang ingin diharapkan kedua belah pihak. Alhamdulillah kami Pak Nana tahun ini mudah-mudahan kami pun dapatkan investor. Kalau ini selesai, kurang lebih sekitar 2,5 miliar untuk implementasi program Sekolah Tersenyum. Dan ini pun sedang kami coba kembangkan
untuk wakaf produktif. Wakaf produktif. Artinya karena gerakan sekolah tersenyum ini sangat erat dan sangat besar membutuhkan biaya edukasi dan alat peraga, maka cost implementasinya sangat besar. Dengan value yang kita angkat, alhamdulillah ada salah satu perusahaan dari Jepang datang ke kita menawarkan untuk join kolaborasi. Jadi kembali lagi kita ngomong dengan calon muzaki ataupun dengan orang-orang baik, value itulah yang harus selalu kita sampaikan. Kalau mindsetnya adalah collecting, saya rasa kita jadi hanya semacam sales. Tapi value apa yang akan kita berikan itu yang harus kita tonjolkan. Menurut saya itu Pak Nana. Baik. Jadi tambahan satu item tadi dari Pak Suito, Mbak Zahia, tentang value. Apa yang akan kita tawarkan sebagai sebuah penguat ya, dari komunikasi, sehingga orang semakin yakin kalau saya naruh donasi atau wakaf di lembaga itu pasti dikelola dengan baik dan ada tanggung jawab, ada value yang mengiringi prosesnya di dalamnya gitu. Saya kira itu. Terima kasih Pak Suito. Bapak Ibu, adakah yang lain yang ingin menyampaikan gagasan, ide atau cerita yang lain yang bisa melengkapi pernyataan atau paparan dari Pak Suito dan Kang Asep tadi? Silakan, Mas Umar mana ini? Umarudin. Kalau enggak kita ingin minta pendapatnya dari Pak Amar nih, Kemenag Tarakan ini. Kalau Pak Amar berkenan bisa open mic, bisa cerita sedikit. Kita ingin mendengar juga seperti apa kondisi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah juga wakaf di Tarakan. Biar kita sama-sama punya keluasan informasi. Pak Amar kalau berkenan silakan Pak, bisa open mic dan bercerita tentang kondisi pengelolaan di sana di Kalimantan Utara berarti ya, Tarakan ya. Silakan Pak. Halo Pak. Silakan Pak Amar. Sambil nunggu Pak Amar siap, kita ke Las MHC Dumai. Ini perwakilan dari Las MHC Dumai. Silakan bisa berkenan open mic dan cerita bagaimana pengelolaan lembaga zakat infak sedekah dan juga barangkali ada pengelolaan wakaf di Las MHC Dumai. MHC itu apa singkatannya dan apa kelolaannya di sana selama ini? Silakan yang mewakili MHC Dumai, silakan bisa open mic dan cerita. Ayo, silakan. Halo? Nggak bisa juga. Baik, Ustaz. Oke, silakan. Mbak Zikri, ayo, silakan. Nah, silakan cerita. Mbak Zikri ini ya, ayo silakan. Kalau di Dumai, Las MHC ini Ustaz, lembaga amil zakat skala kabupaten kota ya, Madani Oke. Human Care. Madani Human Care. Oke. Madani Human Care, Ustaz. Ya, silakan cerita Mbak Zikri. Kalau di Kota Dumai sama ya pergerakan pengelolaan zakat infak sedekahnya ya. Nah, cuma pada poin wakaf kami ingin cerita nih, mudah-mudahan juga jadi solusi ya. Bicara tentang konsep wakaf ya, kami memang belum matang, cuma keduluan banyak dulu nazir-nazir yang minta memberikan ya, tapi itu tadi notisnya terlalu detail dan banyak ya. Pertama misalnya kondisi Dumai itu kan gambut ya, minta bangunkan pesantren dan segala macam, tapi hanya ngasih tanah pun yang memang bermasalah, misalnya 2 surat segala macam. Jadi daripada pusing-pusing udah kami wakafkan, akhirnya tidak produktif. Nah, untuk akhirnya banyak data-data yang akhirnya kami geser, tanah wakaf itu tidak kami terima lagi. Nah, sekarang ada satu tanah wakaf ukuran 17 kali 34. 17 kali 34 ini sudah terbangun satu buah gedung ya. Yang konsepnya itu kami dulu dari pengurusan yang baru. Saya kan di 2020, tapi sejarahnya itu dari 2016. Jadi Amil itu ngutang
konsepnya minta bangunin dulu sama toko bangunan, bahan-bahannya di tahun 2016. Kemudian setelah bangunan itu jadi, dicicil lah hingga sekarang. Nah, alhamdulillah tahun ini ditargetkan lunas nih dari total 250 juta dari 2016. Sekarang itu sisanya sekitar tinggal 27 juta lagi dari 250 juta. Nah, programnya itu Rumah Quran Purnama namanya. Nah, kebetulan kemarin kami baru visit lihat kembali keadaannya itu sungguh agak ini ya, dengan bangunan yang tidak kokoh, kemudian tanahnya juga gambut. Tapi ada peluang di depan tanah kami itu ada 1 hektar tanah yang dijual milik Cina ya, yang kemudian lebih prospek, tanahnya tanah liat, tapi belum tahu nih harganya berapa karena baru kemarin informasi. Nah, jadi kami kembali baru mau selama ini karena fokus lembaga zakat ini di kegiatan pemberdayaan zakatnya, jadi wakaf itu kami tidak begitu menjalankan, sehingga kita kasih pihak ketiga untuk mengelola. Nah, dalam 1 tahun terakhir ternyata dapat laporan sudah tidak jalan lagi dengan alasan anak-anak yang mereka didik sudah pada SMA semua ya. Jadi rumah Quran itu kita berdayakan ke masyarakat, itu rumah Quran gratis, tidak ada pembayaran. Terus guru ngajinya kita bayar dengan zakat. Seluruh kegiatan 60 anak itu digratiskan, kecuali ada infak lah. Infaknya pun tidak besar ya, paling mereka anak-anak ya 1.000 2.000 yang kemudian dikelola untuk guru pengajar tersebut yang ada 6 orang. Nah, tapi sekarang sudah tidak ada kegiatan lagi dan vakum di tanah wakaf itu. Sekarang ada 1 keluarga mualaf yang kami temukan karena kondisi kesehatan ya, hamil waktu itu. Jadi 1 keluarga mualaf itu terlantar lah, tidak ada rumah. Jadi sekarang ditinggalkan situ. Itu saat. Jadi kondisi kita ini masih sangat tradisional ya, dan memang masih butuh sinergi dan panduan mungkin di komunitas ini nanti. Yang kedua, ada tanah yang dari 2016 itu tidak terpakai saat 1 hektar tanah gambut. Kita datangkan konsultan untuk nimbun tanah aja di tahun 2016 itu katanya membutuhkan biaya sekitar 700 juta. Sehingga tanah itu kami mau kembalikan ke wakif, tapi wakif bilang ya udah gini aja, mau dijual pun nggak masalah, terserah untuk MAC. Akhirnya tanah itu masih kita pegang, tapi terserah untuk siapa. Gitu, Sat. Oke, baik. Baik, Mas Dikri. Jadi Bapak Ibu, ini gambaran situasi di lapangan. Ternyata kemudian punya tanah dan tidak punya tanah itu sama-sama tidak mudah. Ketika kita belum punya tanah, kita berharap ada tanah yang bisa kita kelola dan diwakafkan kepada kita. Begitu ada tanah, ternyata ada problem. Masalah legalitas, masalah situasi fisik tanah, tadi apakah kemudian dibiarin, atau kemudian dikelola, tapi dengan biaya yang untuk tadi pengukuran saja 700 juta. Nah, saya kira di lapangan kompleksitas persoalan wakaf itu tidak sesederhana di atas kertas. Wakif kemudian datang ke kita, ngasih ke kita kemudian kelola, selesai. Jadi tadi Kang Asep bilang ini kan urusannya dunia akhirat. Begitu selesai akad, maka sampai dengan yaumul qiyamah menjadi tanggung jawab lembaga pengelola atau kita lembaga wakaf gitu ya. Dan ini segala dinamikanya tanggung jawab kita sudah, karena sudah ada akad dan gitu, sudah diserah terimakan pada kita, kemudian kita kelola dan sudah. Kan kita tidak boleh menyesali kenapa kita terima, kemudian kenapa ada kekurangan tanahnya, ada masalah di kemudian hari, kemudian ada gugatan dari yang lain, misalnya ternyata ada sertifikat yang double. Nah itu Ya. sesuatu yang menurut mengasih sebagiannya itu problem yang kemudian muncul seiring dengan positioning kita sebagai lembaga yang siap mengembangkan aset umat menjadi aset yang lebih produktif. Saya Izin, kira Zat, ya silakan. ada 1 kasus ingat. Kemarin Ya, itu nazir wakaf itu udah tahun 2010 atau berapa, 5 nazir itu sudah meninggal. Oke. Jadi Sudah meninggal. ada 1 sebelum meninggal, umurnya itu 90 tahun. Akhirnya mau menyerahkan ke kita. Jadi tanah itu di tepi jalan. Kebetulan kita mau nyari lahan kantor kan, dapat informasi setelah karena orang tua itu sakit, dia secara lisan aja
nanti kalau saya meninggal MHC aja lah ngelola karena yang Hmm. 5 orang meninggal semua katanya kan. Hmm. Nah, ketika meninggal anak-anak daripada nazir wakaf ini berubah pikiran dengan mengkonfirmasi ke ini apa namanya pemilik tanah sebelumnya Hmm. dan ahli waris adik-beradiknya itu akhirnya mengambil kembali dan mau dijual. Kami berlepas tangan, nggak berani juga karena kasusnya cukup berat ya, udah berpuluh-puluh Hmm. tahun tidak terkelola nazir yang pertama, sekarang qadarullah nazir itu sudah meninggal semua. Hmm. Nah, itu kondisinya. Iya, iya, iya. Sebenarnya pengalihan itu tugas BBI jangan Asep ya. Jadi BBI itu punya tugas mencarikan nazir baru sebenarnya. Dari nazir yang tidak bisa mengelola atau tidak sanggup mengelola supaya lebih produktif gitu. Tapi Ya, kalau tapi tadi ada BWI kemarin tuh saat 2010, oh ya, 2000 gitu ya. Kang Asep mungkin bisa ngasih ini masukan tadi kalau kasus begitu gimana Kang Asep? Ya, Yang jadi ininya gimana sinergi foundation saya selama ini? ada dua pendekatan ya. Nazir itu ada nazir penerima aset, ada nazir pengelola aset. Ya, betul. Kalau nazir penerima aset, dia semangat menerima aset. Hmm. Dia tidak mengabaikan aspek legal, sehingga puluhan tahun tidak dibuat sertifikat wakafnya. Juga akan menghadirkan beban operasional. Tatkala setidaknya tanah sudah diterima, tidak dibikin sertifikat wakaf, minimal muncul biaya PBB, Ya. lalu biaya maintenance, dan lain-lain. Lalu si nazir penerima aset ini tidak paham atas asas optimasi aset, yaitu dengan adanya kajian feasibility study ataupun Highest and Best Use Study, yaitu studi atas pemanfaatan tertinggi dan terbaik atas aset. Dan yang kelima, nazir penerima aset ini pasti akan mewariskan masalah. Beda dengan nazir pengelola aset. Dia sadar akan kajian atas aset, sadar atas aspek legal, meminimalisir beban operasional, lalu paham optimasi aset dengan Highest Best Use Study, dan yang paling ini adalah mewariskan maslahat, yaitu kebermanfaatan buat mauquf alaih gitu. Jadi segala macam bermasalah yang tadi disampaikan oleh Mas Zikri itu, ya itulah kebanyakan problematika nazir-nazir di lapangan yang sekali lagi mengabaikan terhadap aspek-aspek yang harus dikuasai di awal nazir. Putus Kang Asep, putus. Orang dua Mana? masih putus-putus, masih putus-putus. Saya lah. Bismillah, jelas. Masih agak ini suaranya jauh. Kalau sekarang nih, gimana Pak? Oke, Sekarang Pak, pindah masuk. Oke, masuk. aja. Jadi hal-hal yang tadi disampaikan oleh Mas Fikri itu ya banyak fenomena di lapangan terjadi. Di Bogor ada yang udah wakaf 25 tahun yang lalu berupa tanah. Kalau saya survei 2023 ya tanah juga. Bahkan sertifikat hak miliknya hilang. Nah ini ya kekacauan wakif memilih nazir, ya, lalu ketidakpahaman nazir dalam mengelola aset. Jadi sekali lagi memang level nazir ini pasti agak beda, lebih kompleks gitu dari sisi pemahaman, amanah dan tugasnya dibanding sekedar amil gitu, ya. Amil juga berat, tapi kata jadi nazir, aset ini kan akan bertambah dari sisi valuasi, dari sisi nilai dan lain-lain. Kalau kita hanya semangat mengumpulkan aset, ya buat apa? Gitu. Jadi sekali lagi memang PR besar di kenaziran, meskipun sekarang sudah tersertifikasi kurang lebih hampir 5.000 loh Pak Nana, yang sudah tersertifikasi nazir, ya. Tapi apakah dari sisi hanya kuantiti atau kualitas, ya, itu yang memang masih jadi PR besar di kenaziran kita. Oke. Gitu Pak. Ya, makasih Nun.
Baik, Bapak Ibu, menarik ya kita bicara wakaf. Tapi nanti akan ada sesi khusus, insya Allah. Jadi kita akan bicara khusus tentang wakaf. Karena tadi yang Asep cerita ini butuh kelas khusus nih. Karena dimensi wakaf itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ada aspek legal, ada aspek operasionalisasi proses tadi, aset dan seterusnya. Juga ada aspek bagaimana kemudian diproduktifkan dari yang aset biasa tadi jadi menghasilkan dan bisa didaya gunakan atau dikelola untuk kepentingan mauquf alaih. Nah, jadi ini dimensinya. Jadi apa namanya? Bagi Bapak Ibu yang baru masuk ke dunia wakaf, ini akan merasakan ribet, ribet, kemudian juga panjang prosesnya dan juga ada kendala-kendala yang mungkin tidak diduga sebelumnya. Baik Bapak Ibu, mengingat waktu, mohon izin nanti saya percepat, tidak ada lagi sesi kedua, namun kita akan tetap meminta Pak Suhito dan Kang Asep untuk memberikan closing statement tentang proses kita diskusi hari ini sebagai kata-kata, bukan kata-kata terakhir sebenarnya, kata-kata kesimpulan atau kemudian gambaran akhir dari proses yang jadi diskusikan. Kita minta Pak Suhito dulu berkenan untuk menutup dengan pernyataan. Setelah itu nanti ke Kang Asep. Silakan Pak Suhito. Ya, terima kasih Pak Nana dan teman-teman semuanya. Dari saya mungkin karena saya memposisikan Rumah Susun Kutub sebagai lembaga baru, maka memang yang perlu diperhatikan oleh lembaga-lembaga baru adalah bagaimana kita merancang suatu program yang sifatnya ini memiliki napas panjang dan berkelanjutan. Nah, ini penting banget karena tidak memungkiri dan tidak menafikan lembaga baru yang tanpa background ketokohan ataupun background dari suatu organisasi yang sudah mapan, maka engine ini menjadi sangat penting. Maka ide gagasan yang bisa melahirkan suatu kebaikan, terutama untuk penggalangan dana siswa yang sifatnya berkelanjutan ini menjadi sangat penting. Yang kedua adalah terkait dengan lembaga-lembaga yang hadir dari ide ataupun gagasan yang dari personal. Ini menjadi menarik. Ide gagasan boleh lahir dari seseorang, namun penguatan dari lembaga ini menjadi suatu keharusan. Maka manajemen yang baik, manajemen yang sistem ini akan menjaga keberlanjutan dari lembaga-lembaga yang saya yakin banyak lembaga hadir dari ide-ide para foundernya. Mungkin itu Pak Nana, mudah-mudahan kami siap Rumah Sosial Kutub closingnya. Insya Allah tahun 2025 kami akan membuka kerjasama yang memiliki senasib sepenanggungan. Bagaimana aspek dana amil ini menjadi tantangan yang cukup berat buat lembaga-lembaga kecil. Bagaimana memiliki dana-dana keamilan funding yang bisa sustain, bisa terus berlanjut sepanjang masa. Mudah-mudahan dengan portofolio ada sekitar 6 lembaga amil zakat yang bergabung di program Tersenyum, ini bisa menjadikan solusi bagi lembaga-lembaga amil zakat yang memang saat ini engine menjadi nomor satu permasalahan yang ada di saat ini. Terima kasih Pak Nana, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Suhito. Jadi Bapak Ibu, tadi kata kuncinya bagi kita semua adalah tidak boleh gampang menyerah. Walaupun baru, lama, Pak Suhito bilang tadi memang tantangannya berbeda-beda setiap lembaga. Dan ini butuh kolaborasi. Nah, jadi salah satu exit strategi yang Pak Suhito sampaikan adalah menjalin link and match. Jadi programnya apa, cari siapa yang kemudian bisa membantu menguatkan program atau memperbesar skala program. Di scale up-nya itu tidak harus dari Ibu Zaki, tapi bisa juga dari sama lembaga zakat. Ini menarik ya Bapak Ibu, nanti kita juga butuh ke lapangan ya Pak Suhito, ngeliat melonnya tuh. Siap Pak. Iya. Kebunnya di mana Pak, kebunnya Pak? Sekarang ada di Kabupaten Tegal sama di Sukabumi, mudah-mudahan sebentar lagi di Purwakarta. Siap, nanti kita kapan-kapan begitu panen Pak Suhito harus kabari nih Pak, biar nanti kita siap. Kita bisa lihat secara langsung dan kita ceritakan kepada teman-teman di forum ini bagaimana melon itu seperti apa secara prospek ekonominya gitu. Baik. Terima kasih Pak Suhito. Selanjutnya pada Kang Asep untuk menutup pertemuan kita dengan petuah-petuah ala Sidargi Foundation. Silakan Kang Asep.
Ya, Ya, sebelum closing statement saya ingin menyambut nih dengan Pak Suhito. Mudah-mudahan bisa berkolaborasi di optimasi tanah-tanah wakaf kita. Siap, Di siap. Jakarta itu berpinggiran dengan program mudah-mudahan kita bisa tanam melon juga di sana. Iya, iya. Itu Siap, menjadi siap. sebuah ruh buat Sini Foundation. Ya, siap, Terima siap, kasih Pak siap. Sito. Siap, Baik, siap. jadi kalau saya ngelihat fenomena di saya 20 tahun di filantropik di lembaga zakat, ada kalanya kita itu lembaga yang ingin melakukan semua hal namun dampak namun dampak masyarakatnya ya menjadi bias dan kurang maksimal. Nah, maka saya didorong oleh founder itu membuat program-program masterpiece. program Itu yang program berkelanjutan, yang berkelanjutan, berkesinambungan, monumental. Ya, meskipun dia lebih spesifik ya, lebih fokus, lebih dalam gitu. lembaga-lembaga di daerah. Makanya Sini Foundation banyak mana yang bawain, ayo dong. Lembaga di daerah, makanya saya kira di Jawa enggak, kita fokus di Bandung aja. Bahkan Euro bikin lagi provinsi juga aja. Ya, tapi secara provinsi juga aja. Secara kita lebih menguatkan program-program lebih dalam lah tadi. Kesehatan ya fokus misalnya ke ibu dan anak karena dananya terbatas. Terus ekonomi lebih akan dikuatkan di bidang maritim. Ya, karena sehingga dibikin blueprint A to Z-nya, manual book dan lain-lainnya gitu. Lalu di bidang karena sekali lagi memang positioning kita akan lebih diinikan lembaga wakaf, maka ke depan 5 tahun 10 tahun ke depan kita akan terus menguatkan menjadi portofolio atau menjadi etalase perwakapan nasional di Indonesia. Meskipun tidak bisa melepaskan dari sisi ke perjakatan dan perinfakannya. Karena ini tetap tidak bisa dipisahkan. Satu padankan, bahkan bisa menghasilkan sesuatunya, bisa zakat dan infak. Begitulah Pak Nana, ya mudah-mudahan kita terus-terus istiqomah gitu di memberikan layanan yang terbaik buat mauquf alaih dan mustahik zakat. Terima kasih. Ya. Baik, yang saya Pak Ibu. Tadi Pak Nana boleh izin Pak Nana. Ya gimana Pak? Silakan. Ya. Ini tadi sudah disinggung oleh Pak Asep terkait dengan pemanfaatan wakaf. Jadi 1 menit aja. Ya, boleh Pak, silakan. Saya menyambut gembira nih Pak Asep karena konsep kalau melon itu nafasnya masih panjang. Saya mau menyampaikan terkait dengan nilai keekonomisan minyak jelantah yang bisa disandingkan dengan wakaf tunai. Jadi kalau misalkan tadi penempatan wakaf tunai hanya 6%, potensi ekuivalen ekonomisnya itu kurang lebih sekitar potensinya 32 T. Jadi kalau misalkan penempatan wakaf tunai untuk minyak jelantah insya Allah masih sangat besar. Dan itu menjadi menarik untuk para muakif yang memang investor di program wakaf. Itu aja Pak Asep, sekedar informasi. Baik, terima kasih. Ya, Pak Sito. Terima kasih Pak Sito. Baik, Bapak Ibu. Pakai pengumuman sudah ya. Tadi Kang Asep menutup dengan ini doa untuk kita semua sesungguhnya. Semoga kita istiqomah, kita bisa terus membangun umat lewat gerakan zakat, infak, sedekah, juga wakaf, sehingga terbangun bukan hanya rumah sakit, asrama, rumah sakit bersalin, kemudian juga pertanian, ladang, sawah, juga kebun, juga semua aset umat yang kita bangun dari wakaf. Gitu. Jadi kalau hari ini kita mendengar Pak Suhito dan tim ada di Tegal, di Sukabumi, di beberapa tempat, dan mudah-mudahan kita bisa bersinergi bersama-sama mengembangkan semakin banyak lagi tempat untuk menunjukkan di bumi kita itu ada banyak aset wakaf yang bisa kita kelola gitu. Jadi monumen umat ini bukan hanya monumen Tugu, kemudian Gapura, seperti ada KKN bukan, tapi juga kita punya banyak aset yang itu semua dibangun dari wakaf. Jadi kalau hari ini kita membayangkan ada rumah sakit besar itu milik wakaf, nah kita ingin itu segera kita wujudkan, tidak hanya mimpi gitu. Kalau hari ini Kang Asep tadi
merencanakan ada rumah sakit bersalin untuk duafa. Nah, mudah-mudahan bisa terlaksana dan segera bukan hanya satu tapi juga ada puluhan lainnya yang menyusul gitu. Jadi gitu Bapak Ibu, kita semua berdoa mudah-mudahan apa yang kita bangun ini menjadi bukti bahwa kita itu sungguh-sungguh serius untuk memajukan umat dan kita menjadi pejuang bagi terrealisasinya dakwah filantropi Islam ini, dakwah zakat, wakaf, infak dan sedekah ini di bumi Indonesia gitu. Agar kita punya legacy bagi umat di masa yang akan datang. Saya kira sekali lagi terima kasih pada Pak Suhito, Kang Asep Irawan, Bapak Ibu yang hadir hari ini dan mudah-mudahan kita terus ketemu di forum literasi filantropi Islam ke depan sehingga kita bisa semakin menguatkan knowledge dan juga pengetahuan kita tentang dunia zakat, infak, sedekah dan juga wakaf. Demikian sekali lagi kurang lebih mohon maaf. Saya kembalikan kepada Segar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nana Sudiana sudah menjadi moderator pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada para narasumber Pak Suhito dan Pak Asep Irawan yang sudah berbagi banyak wawasan buat kita semua sebagai peserta. Dan juga tadi Bapak Ibu peserta yang sudah berbagi cerita juga di lembaganya masing-masing. Sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu ya. Mas Aka boleh dibantu foto bersama, Bapak Ibu, Akang Teteh, Mas Mbak, Uda Uni, silakan dibuka kameranya. Dan saya hitung, sudah siap ya Mas Aka ya, untuk ambil ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Jangan lupa Bapak Ibu ikuti terus media sosial Akademizi di Instagram, di YouTube, dan di Facebook dah segala semuanya. Dan juga di grup-grup forum literasi filantropi terkait pengumuman forum literasi filantropi pertemuan berikutnya. Baik, kita tutup pertemuan siang hari ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa penutup majelis, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih Pak Suhito, Kang Terima kasih Asep, Pak Suhito, teman-teman. Pak Nana, Ya, Pak Asep, teman-teman. Pak Suhito, Ya, Nana. Pak Zikri. terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Dan Zikri, terima kasih Zikri. Sama-sama. Ya, Mas Aris, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gila Pak Nana, sama-sama. Ya, terima kasih.